Selamat mendengarkan. Ada apa, Bri? Tanya Uncle Bastian. Sebenarnya, Sheila ini sedang hamil. Jeda Brian. Apa? Hamil? Sekik mereka terkejut. Apa? Hamil? Sayang, kamu sudah punya suami. Siapa dia, sayang? Mana? Kok nggak kamu ajak sih? Pekik Mama Daniar panjang lebar sambil mencari keberadaan menantunya yang tidak ia lihat sama sekali. Tante, sebenarnya Sheila sudah menikah dengan Brian. Ucap Brian kembali membuat ketiganya terdiam. Abah, kamu suaminya Sheila? Tanya Uncle Bastian. Iya, Uncle, ucapnya. Jadi, waktu papi kamu telepon kalau kamu sudah menikah, ternyata dengan Sheila ini. Ucap Uncle Bastian dengan tak percaya. Iya, tapi Brian sungguh tidak tahu kalau ternyata Sheila adalah anak Uncle Bastian dan Tante Daniar yang hilang beberapa tahun lalu. Makanya Brian juga sedikit terkejut saat mengetahui bahwa Sheila adalah anak dari Uncle dan Tante. Ucap Brian merasa tidak enak karena dia seperti telah menyembunyikan anak Uncle Bastian dan juga Tante Daniar. Jadi kamu suami Sheila? Tanya Uncle Bastian dan diangguki oleh Brian dan juga Sheila. Jadi Sheila sekarang itu sedang... Jeda Mama Daniar menebak-nebak. Iya, sekarang Sheila sengaja hamil, Tante. Ucap Brian. Iya, Mah, Pa, Kak. Lanjut Sheila. Apa? Hamil? Syok Mama Daniar. Astaga, ada tambahan bonus dong. Sahut Mama Daniar sambil mengusap-usap perut sang anak. Cucu nenek di sana yang anteng ya. Jangan buat mami kamu kesakitan. Ucap Mama Daniar membuat Sheila sekali lagi meneteskan air matanya. Ia merasa sangat senang, andaikan dulu dia merasakan kebahagiaan ini. Mungkin hari ini nasibnya tidak pernah malang seperti dahulu. Jadi, bagaimana kamu mengetahui kalau Sheila adalah anak saya? Tanya Uncle Bastian dengan Brian. Dari ini, ucap Brian sambil memberikan kalung peninggalan yang diberikan oleh Bastian dulu kepada Marcia, sang anak, sebelum adanya penculikan tersebut. Benar, ternyata Sheila adalah anak kami. Terima kasih, Bri, sudah mencari keberadaan Marcia untuk kami. Ucap Uncle Bastian. Tapi, bagaimana kalian bisa menikah? Tanya Leon, sang kakak yang sangat penasaran karena bisa-bisanya seorang mafia kejam seperti Brian bisa menikah. Apalagi dia menikah dengan adiknya yaitu Marcia. Ceritanya panjang. Nanti kalau ada kesempatan lagi akan Brian ceritakan. Lebih baik sekarang kita bisa berbincangan banyak hal, karena pasti kalian sedang kangen-kangenannya dengan Sheila, bukan? Ucap Baby Bonnie menjudahi perbincangan antara Brian dan Leon. Brian, mulai sekarang kamu jangan panggil kami Uncle sama Tante lagi ya. Sekarang ini kamu seharusnya manggil kami itu Papa dan Mama. Ujar Mama Daniar. Iya, Mah. Akan Brian usahakan walaupun mungkin sedikit kurang terbiasa. Sahut Brian dengan canggung karena harus menggantikan nama panggilan seperti biasanya. Berarti Mama dan Papa sudah memberi restu kepada Brian? Tanya Brian membuat mereka bertiga pun saling berpandangan. Sebenarnya kami tidak ingin memberikan restu pada kalian karena kami tidak ada saat kalian menikah dulu. Tapi karena Papa tahu bagaimana Brian ini, jadi mau tidak mau Papa dan Mama merestui kalian sepenuh hati. Jadi Mama sama Papa merestui kami? Tanya Sheila sekarang ini dan diakui oleh mereka berdua. Iya sayang, jawabnya. Tapi lo belum izin ke gue, Brian. Ingat, sekarang ini Sheila adalah adik gue, dan lo berarti harus panggil gue kakak dong. Ucap Leon merasa puas menggoda Brian. Hah, apaan sih? Pokoknya gue minta restu lo karena bagaimanapun gue sama Sheila sudah menikah. Bahkan sekarang dia sedang mengandung anak gue. Lo kapan nyusulnya? Ejek Brian juga merasa puas sekali. Sialan lo, Bri.
ucap Leon saat mendengar ejekan sahabatnya itu. Setelah itu mereka pun saling menyantap makanan dan berbincang banyak hal. Rasanya mereka menjadi keluarga yang bahagia sekali. Antara pihak Brian dan juga Sheila seperti tidak ada sekat sama sekali. Semuanya saling berbaur. Apalagi Sheila yang sangat bersyukur karena dia sekarang dikelilingi oleh orang tua yang mencintainya. Tetapi dia juga sedikit memikirkan orang tuanya dulu, karena bagaimanapun mereka juga telah membesarkan Sheila selama ini. Meskipun mereka tidak pernah menunjukkan kasih sayangnya kepada Sheila. "Ada apa sayang?" tanya Mama Daniar yang melihat Sheila murung dan membuat semua orang yang mendengar Mama Daniar pun menoleh ke arah mereka berdua. Sebenarnya Sheila merasa tidak enak dengan orang tua Sheila yang telah merawat Sheila selama ini. Bagaimana perasaan mereka kalau tahu Sheila sudah menemukan orang tua Sheila yang sesungguhnya? Karena Sheila belum memberitahukan mereka akan hal ini. Ucap Sheila mengkhawatirkan soal Aris dan juga Kathy. Padahal yang seharusnya Sheila ketahui adalah sekarang ini mereka sedang bersenang-senang dengan uang yang diberikan oleh Yuka dan Aldo saat ingin meminta informasi soal anak mudanya kemarin. Dan juga mereka juga telah menandatangani surat bahwasannya kalau semua informasi ini palsu, maka mereka akan mendapat hukuman berat, bahkan kematian, dan tidak akan ada polisi yang bisa menyelidiki kasus tersebut. Sayang, dari yang Mama dengar, bahwa mereka memperlakukan kamu tidak baik, sayang. Ucap Mama Daniar. Ma, meskipun begitu, mereka tetap mau menampung Sheila di rumah mereka, dan juga membesarkan Sheila hingga saat ini. Ucap Sheila memberikan penjelasan. Sudah, lebih baik gak usah bahas hal seperti ini dulu. Lebih baik sekarang kita fokus ke kehamilan Sheila. Ujar Mami Salma. Bener tuh Ciang Salma. Aku sama sekali gak nyangka ternyata kita akan menjadi besan seperti ucapan kita dulu saat masih muda. Kalau siapa di antara kita yang melahirkan pria atau wanita, maka mereka harus menikah. Ini seperti takdir, karena kalian ternyata menikah, sehingga ucapan kita benar, Jeng. Ucap Mama Daniar. Iya, aku juga sama sekali enggak nyangka loh, Jeng. Ucap Mami Salma. Setelah itu mereka mulai banyak berbincang banyak hal. Hingga waktu sudah menunjukkan hampir jam 4 sore, artinya mereka sudah berbincang-bincang banyak hal di sana sekitar beberapa jam lamanya. Meskipun lama, tapi suasananya sangat nyaman, membuat siapapun pasti betah terus mengobrol banyak hal. Mama, Pak, kalian, Sheila harus pulang karena sekarang sudah sore. Pamit Sheila membuat mereka bertiga rasanya tidak ingin berpisah. Mereka takut jika berpisah maka mereka akan menunggu lama lagi untuk bertemu. Sayang, bagaimana kalau kamu tinggal bareng kami aja? Ajak Mama Daniar tidak rela, sang anak sudah harus pergi. Ma, Sheila sekarang sudah memiliki suami, jadi Sheila harus mengikuti kemanapun suami Sheila pergi. Sheila janji bakalan jenguk Mama, Papa, sama Kak Leon sering-sering. Ucap Sheila. Mau tidak mau mereka pun berpisah dari pertemuan ini. Namun jangan khawatir, Sheila besok sudah membuat janji dengan Mama dan Papahnya untuk bertemu kembali, untuk melepas rindunya yang masih kurang. Untuk Leon dia tidak bisa ikut karena harus segera balik ke Austria, karena ada tugas penting yang menunggunya di sana. Sehingga dia harus balik terlebih dahulu, padahal ia juga masih kangen dengan Marsha kecilnya. Papa Bastia dan keluarga pun pergi terlebih dahulu, kemudian disusul oleh Brian dan yang lainnya pergi dari restoran itu. Sheila merasa sangat senang hari ini. Bahkan sepanjang hari Sheila terus saja tersenyum sumringah. Brian yang melihat hal itu pun merasa senang karena sekarang sang istri sangat gembira sekali. Senang, selamat mendengarkan. Sedangkan di tempat lain, keluarga Adi sedang bersenang-senang dengan uang yang diberikan oleh Brian. Mereka sebenarnya ingin menutup informasi tersebut, tetapi karena Brandon memberikan penawaran yang tinggi soal uang, sehingga mereka tidak bisa menolak untuk tidak mengambil uang tersebut. Lagi pula sekarang Sheila juga tidak berada di rumahnya, juga jadi tidak akan ada pengaruhnya juga bukan untuk memberikan informasi yang mereka tahu. Wah, Mama gak nyangka ya, Pak. Ternyata anak yang kita ambil waktu itu ternyata memberikan keuntungan bagi kita. Bisa dapat uang sebegitu banyaknya.
ucap Katie dengan antusias. Yang mereka tidak tahu adalah siapa orang tua dari Sheila sebenarnya. Kalau mereka tahu, maka bisa dipastikan mereka akan menyesal karena telah memperlakukan Sheila dengan kejam. Iya, Mah. Papa juga gak nyangka. Tapi yang Papa bingungin itu, siapa sebenarnya orang tua asli dari Sheila yang harus rela membayar kita berjuta-juta dolar hanya untuk mengetahui identitas sang anak yang sudah menikah dengan om-om itu. Ucap Aris dengan penasaran, atau lebih tepatnya mengejek Sheila yang mau menikah dengan seorang om-om. Iya, Uncle Stefan, karena kan mereka belum tahu yang sebenarnya. Entahlah, Pa. Sudah, gak usah dipikirin. Lebih baik kita bersenang-senang hari ini. Pekik Katie. Mereka berdua pun memilih untuk menghambur-hamburkan uang tersebut dengan membeli banyak barang dan juga menghadiri berbagai acara mewah yang hanya untuk memperlihatkan kasta mereka tanpa mereka sadar bahwa cara itu membuat uang mereka habis terkuras. Ma, Pa, panggil Maria saat menemui orang tuanya. Hai sayang, akhirnya kamu datang juga, sahut Katie dengan bangganya. Ada apa kalian manggil aku ke sini? Ini kan tempat mewah. Memangnya kalian punya uang buat bayar makanan di sini? Tanya Maria ketar-ketir, karena kalau tidak bisa membayarnya maka mukanya akan taruh di mana. Sudah, kamu gak usah khawatir soal uang. Mama sama Papa baru aja dapetin uang sekebok, ucap Katie dengan senangnya, membuat Maria mengejutkan dahinya. Uang sekepok? Emangnya dari mana? Tanya Maria. Kemarin, Brandon sama anak buah dari Tuan Stefan dan juga seseorang lagi yang entah siapa, mereka menanyakan soal asal-usul Sheila, ucap Katie. Apa? Jadi mereka sudah tahu tentang asal-usul Sheila? Tanya Maria. Iya, mereka sudah tahu semuanya lah. Lagi pula, hal tersebut tidak ada untungnya buat kita, bukan? Ucap Katie. Ya udahlah, kalau gitu, kayaknya hari ini waktunya kita berfoya-foya kan, Mah? Pa? Ucap Maria. Dasar emang ya keluarga gila yang mencari keuntungan dengan berbagai hal. Bahkan mereka tidak merasa sedih sama sekali karena kehilangan anak mereka yang telah mereka rawat bertahun-tahun namanya hanya karena uang. Mereka pun memesan makanan termahal di restoran tersebut dan memamerkannya di media sosialnya. Apalagi sekarang ini Maria sedang gencar-gencarnya berkecimpung di dunia keartisannya. Dengan memamerkan kegiatan mewahnya, maka bisa dipastikan bakalan banyak teman-teman artis yang mempertimbangkan untuk berteman dengan Maria, bukan? Dan itu bisa membuka lebar jalan Maria untuk naik ke atas. Mah, Bah, emangnya kalian tahu siapa orang tua kandung dari wanita Sualim itu? Tanya Maria yang penasaran dengan siapa sebenarnya orang tua dari Sheila. Karena bagaimanapun dia menebak kalau orang tua Sheila sepertinya dari keluarga kaya. Karena mereka berani membayar orang tuanya dengan berjuta-juta dolar. Entah, tapi tadi Papa coba bertanya, kayaknya sih orang tuanya ternyata sahabat dari Tuan Stefan. Ucap Aris menjawab pertanyaan dari sang anak. Padahal dia sendiri juga penasaran bagaimana bisa kebetulan sekali Sheila menikah dengan Tuan Stefan dan ternyata orang tuanya adalah sahabat dari Tuan Stefan pula. Wah, sangat kebetulan sekali ya, ucap Maria merasa ada yang aneh. Sudah, gak usah dipikirkan lagi tuh anak. Lebih baik sekarang kita mencoba untuk berbagai bisnis saja, Pak. Karena bisnis kita yang sebelumnya sudah bangkrut. Kalau kita tidak membuka bisnis baru, maka setelah uang ini habis, kita tidak akan punya uang lagi, ucap Katie. Entah mengapa dia berbicara seperti itu. Iya, benar apa kata Mama. Kalau begitu, Papa akan menelpon rekan Papa. Siapa tahu dia mau membantu kita, ucap Aris dan dianggupi oleh Katie. Ma, Pa, jangan lupa Maria juga ditransfer uang itu, ucap Maria. Iya, kamu tenang aja sayang, nanti pasti Bapak transfer, ucap Aris dengan senyum lembutnya yang hanya ia berikan kepada Maria dan juga Katie. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah dengan berbagai kantong belanjaan yang mereka beli. Entah sudah berapa dolar yang mereka habiskan, tetapi bisa dipastikan bahwa mereka sangat senang. Tapi sebentar lagi juga akan sengsara karena tidak adanya uang lagi. Malam harinya di tempat lain,
Sheila sudah meminum susu hamilnya sebelum tidur. Sekarang dia sudah berbaring di tempat tidurnya menunggu sang suami yang tadi izin keluar sebentar, namun tak kunjung kembali. Sayang, jadi kok belum pulang ya? Gumam Sheila bermonolog sendirian, tanpa tahu apa yang sedang dilakukan oleh sang suami. Di sisi lain, Brian yang meminta izin pergi sebentar kepada sang istri pun sekarang sudah berada di markas. Ia menerima kabar kalau anak buahnya diserang oleh klan Raja Wali dan sekarang berada di rumah sakit dalam keadaan kritis. Bagaimana? Tanya Brian to the point saat dia baru saja sampai. Sekarang Reksa sedang kritis, Tuan, dan sedang dalam penanganan dokter di sana. Sudah ada Brandon yang menemaninya, dan untuk siapa penyerangnya, bisa dipastikan kalau tidak salah satu anak buah dari Jeffrey, Tuan. Ucap Aldo yakin 100%. Sekarang, dia di mana? Ucap Brian sudah sangat marah karena berani-beraninya ada yang menyerang anak buahnya. Ada di ruang bawah tanah, Tuan, jawab Aldo. Brian segera turun ke bawah di mana orang tersebut berada. Ya, anak buahnya tadi berhasil membokuk orang yang telah menyerang anak buahnya dan dia juga sudah bisa mengidentifikasikan. Bahkan dia adalah anak buah dari klan Raja Wali. Jadi ini yang sudah menyerang anak buah klan Elang. Ucap Brian dengan seringai kejamnya. Dor. Tanpa babi bu, Brian langsung menembak beberapa tembakan di arah pelaku tersebut, yang langsung ambruk di tempat dengan bersimbah darah. Bahkan darahnya juga berceceran ke arah lain dan mengenai pakaian Brian. Namun ia tak peduli, karena sekarang yang ingin ia lakukan adalah membalaskan dendam kepada pelaku tersebut, karena sudah membuat anak buahnya kritis di rumah sakit. Rasakan itu. Sudah aku peringatkan kepada tuanmu bahwa siapa saja yang berani menyerang klan Elang, maka bersiap-siaplah kalian juga akan mati seperti orang itu. Peki Brian menakut-takuti beberapa tahanan lainnya yang kebetulan menyaksikan secara langsung keberingasan dari Brian yang membunuh tanpa pandang bulu. Terima kasih.